Terima kasih atas hadirnya Ibu Wali Murid kelas 1 perwakilan. Tidak saya undang semua 33. Harusnya saya mengundang 33, malah mungkin lebih. Harusnya saya lebih baik menerapkan kegiatan ini pada semua wali murid kelas 1 sampai 6. Tapi rapat pleno kan tidak bisa dimajukan. Situasi sekolah sedang ada, alhamdulillah dana alokasi umum sedang dibangun. Nah, kegiatan pada hari ini untuk memperlancar kegiatan, mari kita bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mawon nggih? Nggih. Jane budaya positif itu bukan hal baru, nggih. Budaya positif itu sudah diterapkan di sekolah. Bapak Ibu guru semua sudah menerapkan. Hanya karena bertemu dengan kami paling lama 10 jam, tapi nggak ada yang 8 jam atau 4 jam, per jamnya 35 menit, dan dos tidak maksimal. Nah, kami membutuhkan bantuan. Ini Ibu sebagai wakil kelas 1 dan masyarakat sini nggih. Membutuhkan bantuan. Mari kita menerapkan budaya positif bukan cuma di sekolah tetapi di rumah. Bagaimana? Nah, apalagi kelas 1. Kelas 1 ini 33 siswa, 33 karakter. Ada yang banter kayak biru, dalam tugas saya senang. Ada yang sedang, ada yang mainan sendiri, ada yang asik otak-atik. Tapi dalam 1 bulan adaptasi putranya ibu bapak itu bagus di kelas 1, alhamdulillah. Dan kemarin saya sudah sedikit bicara dengan anak bahwa yuk kita menerapkan budaya positif. Nah, kalau di kelas bagaimana? Nah, kalau di kelas saya menerapkan, yuk kita bikin kesepakatan kelas. Kita punya ruangan nih. Kesepakatan kelasnya kita tuh apa? 1. Hari pertama saya kaget. Sampai ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, "Nak, yuk bikin kesepakatan kelas." Setelah 2 harinya, hari kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu juga ada yang naik meja, ubah meja. Tertib, tidak naik meja dan kursi, seperti itu. Terus ada lagi, tidak teriak. Di dalam kelas kan ada orang teriak gitu ya, teriak juga suaranya yang pelan, ya gurunya sih memang keras, tapi beda dengan teriak. Kita bersama-sama monggo, itu sudah saya jalankan 1 bulan ini. Dan kemarin saat saat upacara yang mendampingi, ibu lihat sendiri, walaupun gubes, anak kita masih tetap dalam barisan, walaupun tongkrong, jongkok, masih tetap barisan, hanya dengan dipakai topinya, anak sudah tahu seperti itu. Dan budaya ini yang saya harapkan tidak hanya diterapkan di sekolah dengan saya, dengan ibu bapak guru yang lain. Yuk monggo Bu, kita terapkan di rumah juga. Ibu rumah punya tata tertib gitu. Jam berapa harus ngaji, jam berapa harus bangun pagi, jam berapa harus apalagi Bu? Berangkat. Gitu. Disiplin juga diterapkan, budaya positif itu diterapkan di rumah. Seperti itu. Tidak bisa hanya kami saja, tidak bisa. Hari Senin pakainya apa Bu? Topi. Pakai apa? Anak-anak udah tahu. Topi, dasi, sabuk, sepatu hitam, kaos kaki putih, baju merah putih. Itu termasuk disiplin juga positif. Nah, maksudnya dari saya itu dalam 1 bulan megang ibu bapak putrane, jujur setelah saya terapkan
keyakinan kelas, yakin bahwa kita itu bisa, kesepakatan kelas itu saya terapkan, walaupun bocah cilik bahasanya ya bocah cilik ya Bu, mau kelas 1. Tapi alhamdulillah banyak perubahan. Anak sudah bisa dipegang seperti itu. Jadi monggo saya mohon bantuan karena ibu tahu mohon dijadwal, okay? Dijadwal bagaimana 1 minggu lah free, berapa jam-jaman on time, terus-terusan seperti itu. Nah, apa namanya, budaya positif itu yang saya terapkan 1 bulan, anak banyak perubahan walaupun belum sepenuhnya, tapi ya mending lah. Kayak Bu Guru Siti kan kemarin apa ya namanya 13 anak, saya 33 siswa. Bismillah gitu. Dalam artian itu tantangan saya, suaranya seperti apa kayak toa. Gak apa-apa. Lanjut ya. Nah kalau budaya positif di sekolah itu kita menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti hukuman dan penghargaan dari disiplin positifnya, motivasi perilakunya, hukuman dan penghargaan seperti itu, keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti itu. Jadi kita juga meyakinkan ke siswa, nah kamu mau jadi apa sih? Seperti itu. Yuk, aku mau nek Fauzi kepengen jadi tentara Bu Guru. Yuk kita bentuk dari sekarang yuk. Mulai dari disiplin dari sekarang, hal-hal kecil, merapikan meja sendiri pun itu pun tidak semua anak bisa loh Bu. Mungkin yang terbiasa dengan pembantu ada nggak sama Mbak? Itu pun ada yang sama nggak sama Mbak. Kalau yang sama Mbak atau tidak sama Mbak, monggo dibangun kemandiriannya. Itu sangat penting untuk siswa kita ke depan Bu. Life skill-nya benar-benar itu penting. Bukan kita tidak sayang anak, tapi kalau kita tahu kita punya kesepakatan rumah, kesepakatan kelas, tahu tujuannya jelas, insya Allah nanti anaknya tertib. Kita harus zaman sekarang Bu. Jadi harus memang ketat ya, tapi dengan memupuk dengan kesadaran, hanya seperti itu. Ini kalau di sekolah Ibu tadi nih. Dilanjut lanjut saja disiplin. Nah, disiplin positif itu cara membentuk sikap mandiri anak Bu. Jadi pentingnya anak, mungkin anak saya belum punya anak, tapi ibu bapak mungkin anaknya satu-satunya siji. Nah, mungkin sayang banget. Boleh Bu, saya termasuk anak yang manja. Jujur dimanja banget sama orang tua, tapi itu berbahaya untuk saya ke depannya. Itu sangat berbahaya. Jadi mari kita dukung kemandirian. Contoh, saya merapikan meja sendiri ya Mbak, Mas, kalau di kelas sebelum istirahat, sepele. Tapi itu pembiasaan. Jadi disiplin positif itu membentuk sikap mandiri anak dengan motivasinya sendiri. Tidak